Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo bersama saya Afriko Zuhri. Dalam tema yang sama berkaitan dengan potensi pemuda dalam pemilu. Nah, kalau tadi mungkin kembali ke pertanyaan saya sebelumnya berkaitan dengan bagaimana anak muda yang saat ini mungkin semangatnya yang sudah mulai untuk terjun ke dunia politik juga gitu ya. Mungkin dari Arca sendiri seperti apa? Oke, terkait kawan-kawan yang saat ini sudah terjun di politik ya, bagi saya tidak ada salahnya gitu ya. Karena dalam aturan pun juga tidak ada yang melarang kan. Selama dia umur ya, tentunya menjadi salah satu indikator ya untuk orang itu bisa mencalonkan dirinya gitu. Ya selama dia membawa gagasan, ide yang jelas untuk perubahan baik itu untuk masyarakat dan pemuda ya selama itu baik kita dukung gitu. Kecuali tadi yang benar yang disampaikan Pak Jadi itu tadi bahwa saya ketika dia naik tanpa ada ide yang besar, nah itu perlu diperhitungkan ya. Kualitas, integritas itu perlu. Gitu. Tidak hanya dia entertainment, dia seorang artis atau seorang orang yang dikenal tokoh, tapi dia nggak ada tupoksi di sana, tapi itu tidak bisa juga dipaksakan. Tinggal kita saja yang melihat bagaimana kecocokan dia ini siap atau tidak yang menjadi seorang pemimpin ke depannya gitu. Selaku seorang pemuda tadi gitu. Tapi selama dia membawa gagasan ide silakan saja gitu. Itu sih dari saya. Jadi memang kalau kita melihat untuk anak muda sekarang ya Pak, banyak sekali yang mungkin sudah terjun di dunia politik gitu. Tidak hanya banyak yang saat ini mungkin menjadi anggota dewan dan lain sebagainya. Ini memang membawa perubahan baru dan juga warna baru khususnya untuk Indonesia. Nah, kalau kita melihat tren juga nih, saat ini anak muda dalam melihat aktivitasnya, bagaimana melihat mengikuti tren-tren khususnya di dunia politik. Mungkin kalau dari Pak Jarto sendiri, bahan anak muda sini seperti apa? Ya, jadi ini juga saya kira salah satu tantangan. Apakah pemuda kita sekarang ini berminat tidak terjun ke dalam dunia politik? Kalau saya melihat, tentu sangat berbeda dengan bagaimana mahasiswa dulu. Jujur aja kalau saya perhatikan minat terhadap pemuda ini tidak sebesar yang kita harapkan. Apalagi kalau kita banding dengan pemuda-pemuda sebelumnya. Tidak usah jauh lah, mungkin pemuda-pemuda zaman reformasi aja sudah jauh sekali. Nah, kenapa demikian? Saya kira salah satu adalah mungkin faktor kondisi lingkungan perpolitikan kita. Sehingga mungkin mahasiswa, apalagi di mahasiswa terutama ini, inginnya itu yang penting cepat selesai kuliah, setelah itu sudah gitu ya. Nah, padahal tadi sudah kita katakan persoalan politik ini adalah kepentingan kita bersama, apalagi pemuda ya. Nah, saya melihat contoh ya, tanpa memandang fakultas ya. Jadi persoalan politik bukan hanya fakultas politik dan sebagainya, tapi justru saya perhatikan teman-teman dari eksak itu justru itu yang banyak, seperti dari pertanian itu banyak menjadi tokoh-tokoh partai politik dan sebagainya, terus sampai tingkat nasional gitu. Jadi bukan ditentukan oleh faktor pendidikannya dari mana, tetapi adalah bagaimana naluri yang ada di dalam diri kita ini. Nah, jadi dengan adanya naluri yang seperti itu ditambah dengan pengalaman berorganisasi demikian rupa, maka muncullah dia menjadi tokoh-tokoh di bidang politik. Nah, tapi saya melihat itulah, saya lihat turun minat-minat para mahasiswa terutama ini terjun ke dalam dunia politik itu agak sulit. Tapi kalau sih. saya melihat juga Pak, mungkin di Indonesia khususnya, mungkin mahasiswa atau anak-anak muda saat ini mungkin bergeraknya beda, mungkin caranya juga berbeda gitu. Beda dengan katakanlah di zaman reformasi yang mungkin anak muda harus turun ke jalan, kita memberikan orasi dan lain sebagainya. Tapi anak-anak muda sekarang justru mengamati melalui media sosial dan juga lewat digital dan lain sebagainya. Karena kalau kita melihat dengan kemajuan teknologi saat ini, mungkin ada yang berpikir juga, saya pun ikut organisasi, mungkin tidak ada dampak dengan saya, tetapi dengan saya beraktivitas mungkin di sosial atau di digital ini lebih berdampak gitu ya. Mungkin ini salah satu sebab dan lain sebagainya. Iya,
Jadi barangkali memang itu juga salah satu faktor, tapi bagaimanapun juga tadi kekuatan itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana mengorganisir secara konkret. Kalau tanpa mengorganisir, maka itu dia hanya sekedar masukan. Masukan itu memang penting sekali, bahkan bisa menjadi viral, menjadi menentukan, tapi hanya sebatas itu. Tidak ada dampak langsung kepada beliau ini misalnya. Tapi kalau dia terorganisir, maka nampak, wah, ketokohan beliau akan muncul, ketokohan dari sana akan muncul, terlatih sehingga orang akan melihat, inilah pemimpin masa depan gitu. Tapi kalau sekarang kalau hanya medsos kan nggak ada orang bilang ini pemimpin masa depan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Benar. Tapi kalau dari Arca sendiri yang saat ini mungkin sebagai mahasiswa yang katakanlah aktif dalam berorganisasi. Nah kalau kita melihat anak-anak muda yang katakanlah kurang gitu dalam organisasi sendiri, mungkin apa yang membuat mereka mungkin kurang tertarik atau kurang minat bahkan tidak ingin terjun ke organisasi dan sebagainya? Oke, ya kita berdasarkan survei yang kita lakukan ya mahasiswa. Saat ini kan kita di BEM Unip ya, kemarin juga kita mengadakan pemiranya ada refleksi lah bahwasanya demokrasi di kampus ya tidak akan jauh beda di masyarakat nantinya. Tapi benar ya, terlihat menurun sekali minat kawan-kawan kita untuk berpartisipasi sebagai seorang politik gitu. Nah maka dari ini kita sebagai seorang pemuda terusnya tokoh dari kampus, bagaimana bisa mengembangkan potensi kawan-kawan kita tertarik dalam organisasi yang pertama. Yang kedua, mereka juga bisa mengasah minat mereka, baik nantinya sebagai leader atau sebagai seorang tokoh, baik itu nanti menjadi seorang presiden atau yang lainnya. Nah, ini menjadi PR kita. Nah, kemudian saat ini kita coba refleksikan lah setelah COVID-19 ya, sangat jauh berbeda. Karena apa? Di COVID awal tahun 2020 semua sistem berubah. Yang dulu ini dilakukan secara offline disimpelkan dengan media. Nah mungkin tidak menyalahkan itu juga, karena itu sudah 1 tahun lebih lewat, itu menjadi kebiasaan. Nah maka dari ini transisi itu yang menjadi sebuah permasalahan saat ini. Sehingga anak muda sekarang, kenapa dia memilih lebih ke media, sosial media, karena itu lebih mudah tersampaikan. Tidak hanya cuma 1 atau 2 orang, tapi lingkupnya besar. Sehingga mereka menyampaikan sesuatu hal itu lebih baik di media daripada langsung tadi. Kalau langsung cuma 1-2 orang tadi gitu. Yang ketiga ya terkait masalah potensi bahwasanya mahasiswa ini kurang dalam organisasi, ya benar saya mengakui itu. Karena itulah tahun di 2022, tahun 2023 ada grafik yang kita lihat sedikit ada peningkatan. Kenapa? Karena mahasiswa itu sudah ingin berorganisasi lagi. Nah maka dari ini mungkin ada perubahan ke depannya gitu kan. Tapi dalam proses itu ya kita butuh waktu tadi gitu. Semoga aja ke depannya mahasiswa lebih kritis lagi, terutama menjadi seorang politik ya, mengamat politik dan juga sebagai agen kontrol sosial gitu ya untuk negara ini ke depannya gitu. Benar, kalau kita bicara politik itu tadi anak muda kan salah satunya mahasiswa, dari mulai mereka berorganisasi itu salah satu tempat untuk mereka belajar. Nah, kalau kita bicara soal belajar juga, sebetulnya ilmu atau pendidikan politik dalam kalangan anak muda saat ini, katakanlah mungkin dengan organisasi yang masih kurang, artinya pendidikan politik juga masih kurang gitu ya Pak. Nah, seberapa penting sebenarnya pendidikan politik untuk anak muda? Iya, kalau menurut saya pendidikan politik adalah bagi generasi muda itu menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena politik ini jangan diartikan hanya dalam pengertian politik praktis. Tapi pendidikan politik adalah pendidikan semangat kebangsaan sebenarnya. Bagaimana semangat kebangsaan muncul di kalangan generasi muda ini. Ya, dengan semangat kebangsaannya dia akan mencintai negeri ini, maka dia akan melakukan apa saja pun untuk negeri ini. Nah ini hanya bisa dilakukan melalui proses politik. Proses politik itu pemberian pengetahuan dan praktek. Jadi tidak cukup juga hanya memberikan narasi-narasi, tetapi dalam tidak praktek. Dan ketiga harus ada contoh, keteladanan. Nah kita kelemahannya kan pada tahap yang ketiga ini. Keteladanan ini. Kita bilang semua harus kepentingan bangsa, tapi dia lihat di sekelilingnya itu semua individual, kepentingan pribadi semua. Nah, ini gimana kita mau menanamkan nilai-nilai semangat kebangsaan ini kalau yang dia lihat adalah tidak seperti begitu. Oleh karena itu, maka secara khusus kita katakan bagaimana supaya keteladanan inilah para tokoh-tokoh ini memberikan contoh. Sebab tanpa itu susah, nonsen menurut saya malah akan sangat berdampak. Salah satu sebab kenapa turun tadi itu dia lihat begini tapi yang dia lihat kenyataannya tidak demikian. Saudara kepentingan bangsa, yang lebih parah lagi apa? Kita yang ngomong begitu tapi kita yang dia lihat tidak seperti itu. Itu lebih parah lagi. Nah, ini gimana Bapak ini katanya? Dia bilang begini tapi yang dia utamakan adalah keluarganya, konco-konconya dalam praktek. Gimana?
Jadi, tapi sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Jadi bagaimana secara kognitif diterangkan, terus bagaimana dipraktekkan, bagaimana dilihat di dalam dunia nyata. Tiga hal ini tidak boleh terpisah satu dengan yang lain begitu. Kalau ini kita buat secara simultan, saya percaya gelora semangat yang seperti tadi akan muncul itu. Kenapa tahun 45 semangat ini? Karena orang yang mengatakan maju itu, dia di depan maju. Aduh, dia bilang jangan kepentingan pribadi utamakan. Yang ngomong itu yang pertama sekali. Memang dia yang pertama. Dia yang pertama, dia di depan. Nah, begitu makanya orang tidak ada orang kiri kanan ini saling sikut dan sebagainya begitu. Berlomba semua untuk berjuang. Semua siap mempertaruhkan nyawanya karena dia lihat yang ngomong itu yang pertama di depan. Nah, pertanyaannya semangat ini di manakah sekarang? Nah, ini. Jadi kalau semangat ini ada, maka seperti yang saya katakan semua akan bergelora kembali. Nah, itulah sebabnya kenapa saya katakan kenapa saya sorot partai politik, karena mereka lah pemegang awal dan pemegang akhir, bukan awal di tengah dan akhir dalam proses politik di negeri ini. Kalau ini berubah menjadi baik, demokratisasi semuanya, mampu memberikan harapan bagi kita, insya Allah semangat yang seperti tadi bisa terus kita kobarkan seperti artinya itu. Tidak hanya teori saja yang kita berikan, tetapi juga bagaimana contoh dan juga prakteknya. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara mungkin pada zaman kemarin dengan zaman yang sekarang gitu ya. Kalau zaman sekarang dengan ada teori seperti itu, tapi juga memberikan contoh yang baik, artinya membangun semangat juga untuk masyarakat Indonesia khususnya. Nah, kalau kita bicara juga soal politik sendiri, tadi pendidikan politik dari tanggapan Pak Jako, dari tanggapan Arca sendiri, apakah ada pendidikan politik yang diberikan? Mungkin tidak hanya teman-teman organisasi, mungkin ada teman-teman dari luar atau partai politik, bahkan penyelenggara ini perlu juga memberikan pendidikan politik khususnya. Seperti apa? Oke, terkait pendidikan ya benar ya, pendidikan adalah suatu hal pelajaran gitu ya. Semua hal yang akan kita lakukan harus ada landasan ya. Tidak bisa kita lakukan itu A, B, C tapi tidak ada landasan satupun, sehingga bisa dikatakan itu sesat nanti ke depannya. Maka ya benar Pak Jarto mengatakan bahwa pendidikan itu penting, ya sangat penting untuk sebagai wawasan, literasi, dan juga landasan tadi gitu. Dan untuk di kampus sendiri ya, kita mahasiswa mungkin sudah dimasuki di pelajaran ya, kurikulum kita sudah ada juga, mungkin ada di kalau di SMA biasanya ada PKN ya, kalau di kampus biasa awal-awal tuh Pancasila tadi itu, tapi kedepannya memang jarang gitu ya. Karena apa, di perkuliahan itu fokusnya di bidang keilmuan masing-masing. Nah, ini mungkin menjadi suatu permasalahan juga, sehingga mahasiswa sekarang itu tidak terfokusnya di politik karena mereka sibuknya di bidang keilmuan yang mereka masing-masing gitu, kecuali mereka yang berorganisasi. Kenapa? Di sana juga langsung dipraktekkan. Ketika dia bergabung di fakultas, di BEM fakultas, di BEM universitas, dia langsung menyaksikan sendiri bagaimana perjalanan sebagai demokrasi yang ada di kampus. Dia entah dia mencalonkan diri sebagai seorang gubernur. Ya, ini menjadi pembeda antara bagaimana antusias teman-teman organisasi dengan teman-teman yang hanya mendapatkan pendidikan di kuliah saja gitu ya. Oke, kita akan lanjut kembali nanti setelah iklan. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, tentu dalam pembahasan yang sama berkaitan dengan bagaimana potensi pemuda dalam pemilu. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.